Ikhwafillah rahimakumullah, khususnya saudari-saudariku yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa kembali menyapa antunna sekalian di kegiatan serial Ramadan ngaji sore yang mungkin insya Allah Sabtu hari ini ya ada kesempatan terakhir untuk sesi Ramadan bersama saya ya setiap hari Sabtu. Baik, saudari-saudariku yang berbahagia, insya Allah sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, tema kita hari ini adalah mendamba generasi penuh izah. Ya, kita mendambakan, memimpikan sebuah generasi keturunan yang penuh dengan kemuliaan. Izzah berarti kemuliaan. Izzah berarti kuat. Izzah berarti sesuatu yang menang, yang mulia. Ya. Kita mendambakan generasi yang penuh dengan kemuliaan, artinya kita mendambakan generasi yang senantiasa bangga memegang nilai-nilai Islam dimanapun, kapanpun dia berada. Kita mendambakan generasi yang mulia berarti kita mendambakan sebuah kondisi anak-anak kita, keturunan kita yang istiqomah, kuat, ya, memegang ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Saudari-saudariku yang berbahagia, keadaan seperti yang tadi saya sampaikan sesungguhnya pernah kita rasakan. Ya, generasi yang berwibawa, generasi yang kuat, yang dengannya menjadi sebuah bangsa yang mulia karena generasinya kuat-kuat. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, ada generasi yang justru sebaliknya, dan itu sebenarnya kita rasakan hari ini. Ya, bagaimana keturunan kita tidak bangga, bagaimana keturunan kita atau orang-orang di sekitar kita lebih menyukai atribut-atribut di luar Islam. Ya, contoh, lebih menyukai Korea, lebih menyukai film-film yang menurut mereka ya saat ini adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang bagus gitu ya. Itu sesungguhnya sangat mengkhawatirkan. Ya, Iwafillah rahimakumullah, kembali ya. Tadi saya katakan bahwa kita sebetulnya memiliki masa lalu yang gemilang. Ya, kita memiliki memori sejarah yang tidak boleh dilupakan. Kita memiliki sejarah yang sesungguhnya sejarah ini harus menjadi modal kita untuk bangkit saat ini dan di masa yang akan datang. Apa modal sejarah itu? Adalah kegemilangan kita di masa yang silam. Ya, bagaimana Rasulullah memimpin umatnya sehingga menjadi peradaban yang sangat disegani oleh dunia. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh daulah-daulah, ya, dinasti, sehingga Islam tersebar di seluruh dunia dan menjadi sebuah kerajaan, ya, sebuah kekuatan yang sangat disegani oleh dunia. Terakhir, Islam berdiri kokoh adalah dengan Turki Utsmani, ya, kerajaannya Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah yang baru runtuh pada abad 19 kemarin. Sesungguhnya baru saja gitu ya, 1924 awal abad 20 ya. Turki Utsmani runtuh.
Kalau kita melihat ya berbagai literatur, dari berbagai literatur yang saya baca, di antara penyebab runtuhnya kerajaan Islam atau runtuhnya daulah Islam, kekuasaan Islam adalah dari jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam mulai meninggalkan hukum Allah. Umat Islam mulai meninggalkan syariat Allah. Tadi saya bacakan ayat surat 24 An-Nur ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Berhati-hatilah orang-orang yang meninggalkan urusannya, ya meninggalkan hukum Allah. Ang tusibahum fitnah, maka kelak akan dikenakan kepada mereka fitnah, ujian besar kepada selain hukum Allah, ya. Jadi mari kita refleksi poin per poinnya. Sudahkah di rumah kita hukum Allah ditegakkan, ya, ataukah malah kita abai? Mulai dari bangun tidur atur itu semua, ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya. Ada hal yang mubah, tetapi ada juga hal yang manfaat, ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal yang mubah boleh, tetapi jika kita mengubah-ubah menjadi manfaat, itu sangat luar biasa. Di bulan Ramadan ini, insya Allah sudah merebak, ya. Insya Allah sudah menjadi budaya bahwa waktu luang kita gunakan membaca Al-Quran, waktu luang kita gunakan untuk menyiapkan takjilan, sodakoh, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan mubah menjadi manfaat ini pun terus terlaksana di luar bulan Ramadan. Kemudian di antara penyebab runtuhnya umat Islam, ya, di antara mundurnya umat Islam adalah meninggalkan nahi mungkar. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79 bisa disimak, ya. Di sana dilaknat. Dilaknat. Kenapa dilaknat? Pada ayat 79-nya kanu la yatanahawna am munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Keadaan mereka la yatanahawna, tidak saling mencegah kepada kemungkaran, ya. Memerintah kepada kebaikan sesungguhnya sangat mudah ketimbang daripada mencegah kepada kemungkaran, ya. Kita melihat anak-anak kita belum menunaikan sholat, maka kita bilang, nak sholat, ya, nak bangun. Tetapi ketika kita melihat orang lain di depan rumah kita, misalnya, ya, ada yang sedang berduaan antar non muhrim, itu lebih cenderung lebih berat untuk mengatakan jangan, ya, atau bahkan mengusir gitu. Yang demikian, kita melihat orang tidak berpuasa misalnya, ya, itu lebih cenderung kita sungkan untuk menegurnya, ya, daripada amar ma'ruf memang lebih cenderung sulit nahi mungkar. Tetapi tidak melaksanakan nahi mungkar atau rendahnya kita melakukan nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, ya, itu menjadi penyebab kita dilaknat, menjadi penyebab, ya, umat Islam
mundur, menjadi penyebab pertolongan Allah tidak segera datang. Ibadah. Bagaimana dengan ayat Az-Zariyat ayat 56? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, ya jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka sejatinya ibadah itu bukan hanya ritual, ya, mengaji, sholat, saum dan sebagainya, tetapi ibadah adalah seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Seluruh kehidupan kita akan ditanya di akhirat kelak, akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Ihwafillah rahimakumullah. Pada masa Islam berjaya, ya, di mana ditaklukkannya Konstantinopel di antaranya, dan ini merupakan nubuat Rasulullah SAW, pemimpin terbaik, pasukan terbaik, ya, saat itu dipimpin oleh seorang yang masih sangat muda. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih saat telah selesai menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih ingin menyendiri, ya, ingin beribadah saja, gitu ya, keluar dari kehidupan kerajaan, ya, dinasti saat itu. Lalu sang guru, dan ini pun guru yang sangat mempengaruhi, yang sangat memiliki bekas di Muhammad Al-Fatih, salah satu guru utama Muhammad Al-Fatih, yaitu Ak Syamsuddin, memberikan nasihat kepada Muhammad Al-Fatih, sang pemimpin, sang penakluk Konstantinopel, ya. Jika kamu menyendiri, maka kesultanan akan menjadi jatuh. Kenapa? Karena jauh dari kedua matamu, ya. Lalu urusan-urusan akan terbengkalai dan Allah akan murka. Atas nasihat gurunya ini, Muhammad Al-Fatih pun mengurungkan niatnya, ya. Sehingga pada prinsipnya ibadah itu adalah seluruhnya, amanah pun adalah ibadah, ya. Bukan hanya menyendiri beribadah khusyuk di dalam satu ruangan, tetapi di luar sana pun menanti ibadah-ibadah kita, ya. Ihwati fillah rahimakumullah. Kita pun tahu bahwa guru Muhammad Al-Fatih ini, ya, juga menguasai ilmu. Selain ilmu yang kita sebut sekarang mungkin ilmu pesantren, ilmu agama, ya, ilmu syariah, ilmu din, ya. Guru dari Muhammad Al-Fatih ini pun juga seorang saintis. Beliau sangat menguasai ilmu botani, pengobatan penyakit menular, ya. Kemudian dalam bidang kedokteran, Masya Allah, ya. Jadi sesuatu yang sangat komprehensif. Sehingga pada zaman jayanya Islam, sebuah keilmuan itu padu, ya. Tidak ada pemisahan, gitu. Semuanya memiliki nilai yang sama. Apalagi ketika diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan untuk kemuliaan agama Islam, diniatkan untuk meraih izzahnya kaum muslimin, ya. Dan kita pun mendamba generasi ini, ya, di mana Islam penuh dengan nilai-nilai mulia. Ihwafillah rahimakumullah, ya. Penyebab yang selanjutnya juga di akhir-akhir kerajaan Turki Utsmani saat itu, ilmu sangat mudah didapat. Terjadi obralisasi mungkin, ya, bahasanya, atau apa, ya. Pengobralan ilmu, ya. Ijazah sangat mudah diberikan, ya. Bahkan seorang syekh yang tidak bertemu dengan muridnya, ya, hanya dengan jalur korespondensi saat itu bisa menerima ijazah. Nah, ini pun salah satu yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Artinya, ketika seseorang mencari ilmu itu memang harus serius, ya. Bahkan bertatap muka, mubasyarah itu lebih utama dari ketimbang
sendiri ya, dari ketimbang otodidak. Ihwafillah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah tertutupnya pintu ijtihad. Ya, ditolak bahwa pintu ijtihad harus dibuka, itu ditolak. Ya, sehingga yang terjadi adalah fanatisme terhadap satu golongan saja. Ya, fanatisme yang berlebihan. Yang terakhir, mereka pada saat itu cenderung berfoya-foya, ya, terjebak dengan kehidupan materialistik, syahwat, ya, sehingga menyebabkan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, dan ini pun sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, yakni penyakit hubud dunia, cinta dunia dan takut mati, ya, sehingga kelalaian seperti ini umat Islam mudah tercabik-cabik, ya, mudah sekali digerogoti oleh bangsa-bangsa asing, ya. Sehingga setelah itu pun terjadi perselisihan demi perselisihan. Ini sebagaimana sabda hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum al-ikhtilaf." Sesungguhnya yang membinasakan, ya, orang-orang sebelum kalian adalah al-ikhtilaf, perpecahan, perpisahan, perselisihan. Ya, Masya Allah. Kita mudah-mudahan dengan mengetahui poin-poin ini, kita lebih bisa berhati-hati, ya, khususnya dalam masalah cinta dunia. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, tujuannya adalah akhirat, ya. Kita mau memulai sesuatu, jangan memulai dari proses kita di dunia ini, tetapi ketika kita mulai sesuatu, mulailah dari akhir. Apa maksudnya? Akhir adalah akhirat, maka tujuan untuk akhirat itu kita kedepankan. Apakah kita mau bisnis, kita mau belajar, kita mau dan sebagainya, dahulukan akhirat, ya, tujuannya adalah akhirat. Ihwati fillah rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran dalam cerita-cerita tadi, ya. Begitu pula anjuran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada cerita-cerita mereka ada pelajaran yang harus kita ambil, ya. Jika kita adalah ulul albab, ya, mudah-mudahan kita menjadi ulul albab. Ihwafillah rahimakumullah. Bagaimana dengan hari ini, ya? Hari ini geliat-geliat kebangkitan, alhamdulillah, sebetulnya sudah kita rasakan, ya. Bagaimana pesantren-pesantren Al-Quran berdiri di mana-mana. Semua orang bergeliat ingin menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini pun kita terus sebar benih-benih ini, ya, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjumpai masjid-masjid yang penuh dengan para hafid, yang penuh dengan para hufaz, ya. Pertama Al-Quran, ya, Al-Quran. Kemudian kita pun perlu mengevaluasi peran kita sebagai seorang ibu di rumah tangga, ya. Kalau pada pertemuan pertama saya berbicara secara umum mengenai pribadi muslimah, pertemuan kedua merindangkan pohon cinta, ini artinya kita sebagai istri. Nah, sekarang mari kita lihat peran kita sebagai seorang ibu. Kita tahu bahwa ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama putra-putrinya. Kita pun tahu seorang wanita menjadi mulia karena tugasnya pula. Di antara tugasnya adalah sebagai seorang ibu. Ahwati fillah rahimakumullah, ya. Yang pertama, untuk melihat peran kita sebagai ibu, lihatlah nilai kasih sayang yang ada di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mewanti-wanti umatnya, sahabatnya, agar menikah dengan orang yang banyak anak dan penyayang, ya. Artinya memiliki nilai kasih sayang yang porsinya besar, ya. Al-walud, al-wadud, tazawwaju. Itu kata sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikahilah yang banyak anak, yang banyak keturunan, lagi penyayang, ya.
Karena memang cinta kasih adalah modal pertama ya yang harus tumbuh subur di dalam keluarga, dan ini sudah dibahas kemarin ya. Seorang anak ketika terjatuh ya, selain kita mendidiknya dengan penuh kekuatan, kita juga perlu mendidiknya, menghadirkan cinta kasih dulu kepada anak-anak ya. Nah, hanya saja cinta kasih, kelembutan, kasih sayang yang sejatinya adalah modal pertama dan utama seorang wanita, ini cenderung ya mudah terkikis, cenderung terkikis di zaman ini khususnya ya. Terkikisnya bagaimana? Di antaranya dengan alih peran kewajiban atau pekerjaan di dalam keluarga. Porsi seorang wanita, porsi seorang ibu seharusnya lebih banyak berada di rumah bersama anak-anaknya. Tetapi terkadang karena kondisi ya mengharuskan kita untuk lebih banyak di luar rumah. Ya. Hal ini sebetulnya bukan larangan atau apa, ya, tetapi perhatikan porsi kasih sayang di dalam hati kita, apakah tergerus, terkikis, ya, atau masih tumbuh subur. Keadaan-keadaan demikian yang mengharuskan wanita di luar rumah lebih banyak, itu dikhawatirkan mengikis kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada wanita. Contoh, ketika wanita menjadi seorang hakim, misalnya, ya, harus memutuskan suatu perkara dengan logika, ya kan? Padahal wanita dilarang menjadi hakim. Kenapa? Karena memang sifat dominan wanita adalah perasaannya. Wanita bisa berpikir untuk logis, untuk adil, bisa saja kalau dipaksakan. Tetapi, ya, keadaan seperti itu, tahun ke tahun melakoni profesi seperti itu, ya, memungkinkan seorang wanita memaksakan diri untuk menjadi logis, untuk menjadi untuk mengedepankan akalnya daripada perasaannya. Nah, ini secara nggak langsung sebetulnya bisa mendolimi ya wanita, karena porsi wanita itu adalah di perasaan. Ini diantara hikmah ya kenapa wanita tidak boleh menjadi hakim, dalam rangka memuliakan wanita pula ya, dalam rangka menumbuh suburkan perasaan cinta kasih yang menjadi bekal untuk seorang wanita, khususnya ibu. Akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, kita perhatikan pula bagaimana kita membersamai anak-anak kita. Kita hadir di rumah, banyak juga ibu rumah tangga yang hadir di rumah, tetapi jiwanya tidak 100%, ya. Terkadang mungkin kita lebih banyak bersama handphone kita, ya. Kita menjadikan kebersamaan bersama anak ini menjadi sambilan, menjadi bukan hal yang utama gitu ya. Nyetrika yang penting sambil ngeliatin anak, mengerjakan pekerjaan rumah yang penting anak kelihatan sedang main di luar, yang penting aman. Nah, yang penting atau sambilan-sambilan inilah ya yang dikhawatirkan juga anak-anak merasa ketidakhadiran kita, ya. Hadir dalam artian bukan fisik semata, namun hadir secara ruh, secara membekas di jiwa dan pikiran anak. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Selanjutnya, kita pun untuk mendambakan generasi yang penuh izah, kita pun mari melihat ya sosok-sosok wanita, sosok-sosok ibu yang telah berhasil menghadirkan anak-anak yang penuh izah, yang penuh dengan kemuliaan. Siapakah dia? Banyak sekali
ya. Di belakang pemimpin hebat pasti ada seorang wanita. Kalau bukan ibunya, dia istrinya. Di balik seorang ulama ada juga wanita hebat. Kalau bukan ibunya, mungkin istrinya. Ya, ihwafillah rahimakumullah. Contoh yang pertama adalah Al-Hansa. Al-Hansa ya bernama Tumadar binti Amr bin Haris. Apa kemuliaannya? Al-Hansa mampu mendidik anak-anaknya menjadi seorang mujahid semuanya. Al-Hansa memiliki Khonsa ya. Al-Khonsa memiliki 4 anak dan semuanya dimotivasi, didukung oleh sang ibu untuk menjadi mujahid. Al-Kisah keempat anaknya mengikuti perang Al-Qadisiyah ya, dan keempat-empatnya pun syahid sebagai syuhada di perang tersebut. Masya Allah ya. Selanjutnya ada Khaizuran ya. Ini adalah istri dari Khalifah Al-Mahdi. Istri dari Khalifah Al-Mahdi. Di mana dari keduanya dilahirkan seorang pemimpin, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, Khaizuran ini sejatinya awalnya adalah seorang budak, ya, tetapi cerdas dan sangat luas wawasannya terhadap agama, sehingga dinikahi oleh Al-Mahdi, kemudian memiliki putra Harun Ar-Rasyid. Sewaktu Harun Ar-Rasyid masih belia, ibunya lah yang mengantarkan Harun Ar-Rasyid ya ke Madinah untuk belajar, untuk menimba ilmu. Masya Allah ya. Ini adalah dukungan seorang ibu pula. Kemudian kita tahu seorang pembebas Konstantinopel. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menjadi pemimpin terbaik yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW? Ya, bagaimana ternyata di belakangnya ada seorang ibu yang ahli dalam geografi. Masya Allah, ya, ibu yang mengerti tentang peta, Setiap pagi sang ibu senantiasa mengajarkan kepada anaknya, ya, Muhammad Al-Fatih kecil, ya, memperlihatkan, menunjukkan kepada anaknya bahwa ini adalah peta, ini adalah Konstantinopel, ini adalah batas-batas wilayah Konstantinopel, ini adalah wilayah yang kamu harus taklukkan. Ya, dari kecil sang ibu terus menggembleng dengan ucapan-ucapan yang positif, ya, sehingga tertanam di benak anak, dan subhanallah Allah takdirkan Muhammad Al-Fatih menjadi seorang penakluk pembebas Konstantinopel. Siapa di sana? Peran siapa? Ibu. Ya. Kemudian kita pun tahu mungkin ya bahwa ibu para imam madhab, baik itu Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, mereka dilahirkan dalam keadaan yatim, tanpa ayah, ya, tanpa ayah. Pada akhirnya mereka menjadi ulama besar, ulama pemimpin madhab yang banyak dianut oleh semayoritas umat di seluruh dunia saat ini, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya. Ternyata mereka lahir dalam keadaan yatim. Siapa yang mencetak, yang membimbing, yang mendorong, memotivasi mereka untuk terus belajar, ya, khususnya belajar ilmu agama, karena dengan belajar ilmu agama Islam akan menjadi mulia. Dia adalah para ibundanya, Masya Allah, ya. Kemudian ibunda juga Imam Ibnu Taimiyah juga demikian. Bahkan ibunda Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, cuplikan perkataannya, wahai anakku, ridhoku berbanding lurus dengan apa yang kau persembahkan untuk agamamu dan kaum muslimin. Kalau kau mempersembahkan yang terbaik untuk kaum muslimin, maka ridhoku menyertaimu. Kalau kau mempersembahkan yang terbaik untuk agamamu, maka berarti ridhoku membersamaimu. Masya Allah, ya.
Jadi bukan berarti anak harus selalu ada di sisi kita. Mari ya, kita dukung anak-anak kita untuk uh, mempersembahkan untuk agama yang terbaik, untuk berjuang di jalan Allah ya, untuk menjadi para alim ulama, para mujahid mujahidah ya, para uh, para pemimpin di segala bidang, insya Allah ya. Saudari-saudariku yang berbahagia dimanapun Anda berada, terakhir mungkin contoh dari saya, kisahnya ibu dari Imam Sufyan As-Sauri ya. Sufyan As-Sauri adalah seorang tabi'un tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah adalah tabi'in. Setelah tabi'in adalah generasi tabi'un tabi'in, ya. Beliau terkenal dengan sejulukan Amirul Mukminin fil hadis, ya. Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Ini seorang pakar ilmu dalam bidang hadis, ya. Pada kesempatan mencari ilmu, Sufyan As-Sauri pernah dilema karena tidak adanya biaya, ya. Apakah aku harus bekerja atau mencari ilmu? Sang ibu akhirnya berkata, jangan khawatir, jangan bimbang, fokuslah mencari ilmu. Karena ibu yang akan menanggungmu, ibu yang akan bekerja dengan cara apapun, ya, agar kau bisa terus mencari ilmu. Ya, dikisahkan bahwa ibu dari Imam Sufyan As-Sauri adalah pemintal, ya. Dia memintal benang, memintal menjadi kain, ya, sampai bisa dijual, kemudian uangnya dipersembahkan untuk anaknya agar anaknya mencari ilmu ke berbagai guru. Masya Allah, ya, subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu, kita bisa mengambil hikmah dari para bunda yang sukses setelah mendidik anaknya. Ya, banyak di masa hari ini pula kita bisa mengais hikmah, ya, bagaimana Ustadzah Rianingsih yang mencetak anaknya menjadi penghafal Quran. Kita doakan mudah-mudahan suami beliau yang baru kemarin meninggal dunia, Ustadz Mutamimul Ula, mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Baik, saudari-saudariku yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya, kiranya pembahasan kita hari ini nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Namun pada prinsipnya, mari kita sama-sama semangat, ya, untuk melahirkan generasi yang penuh dengan kemuliaan, generasi yang berwibawa, yang disegani oleh umat di seluruh dunia. Dulu, ya, ada cerita perang Royah, ya, di mana peperangan ini tidak terjadi, ya. Kebiasaan umat Islam, ini ada tamu, ya, sebentar. Ayah, ya. Bagaimana perang Royah terjadi? Ya, perang Royah tidak terjadi pertempuran, tetapi, ya, ketika umat Islam tiba, ya, di bukit-bukit sudah menancapkan bendera-bendera, orang luar Islam, orang kafir melihatnya sudah berlarian ke sana kemari, ya, sudah berlarian ke sana kemari, sehingga ketika umat Islam datang, suasana wilayah sudah kosong, ya. Kemudian umat Islam kembali lagi mencabuti bendera-bendera yang tertancap di bukit, dan ada satu bendera yang tertinggal. Satu bendera yang tertinggal itu, ya, yang membuat non-muslim, ya, penduduk setempat yang masih kafir tidak berani kembali ke rumah-rumah. Karena apa? Mengira bahwa kaum muslimin masih ada. Padahal ada satu bendera yang tidak sengaja tertinggal. Dari kisah perang Royah tersebut sebetulnya ada hikmah, ya, bahwa Islam begitu sangat diseganinya saat itu. Ya. Padahal kalau kita lihat saat ini jumlah umat Islam tentu sudah jauh lebih banyak saat ini ketimbang dulu, ya. Jangan jauh-jauh sedunia, Indonesia saja yang mayoritas umat Islam, ya, yang mayoritas penduduknya Islam, beragama Islam, beratusan juta lebih, ya. Bagaimana? Apakah sudah mampu membuat orang-orang di luar Islam segan, ya, atau malah kita yang menjadi objek yang terobok-obok,
Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Ini barangkali dari saya, ya. Mudah-mudahan semua bunda, termasuk saya khususnya, bisa terus semangat untuk tak bosan, tak jemu mendidik generasi-generasi kita, mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, anak-anak kita menjadi solih dan muslih, ya. Solih saja tidak cukup, tetapi perlu muslih. Adalah soleh, muslih adalah menyolehkan. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan tipologi anak, ya. Anak itu ada yang sebagai musuh, ada yang sebagai yang melalaikan, ada juga yang sebagai fitnah dan lain sebagainya, ya. Tapi ada yang ingin saya kedepankan untuk ibu-ibu semua. Ada satu ayat bahwa anak sebagai qurrata a'yun dan bentuknya berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya. Kalau ayat yang lainnya, ayat anak sebagai fitnah, itu bentuknya pertanyaan, pernyataan, ya, pernyataan. Dan berhati-hatilah bahwa ada anak, bahwa anakmu ada kalanya sebagai fitnah, ya. Kemudian dan berhati-hatilah bahwa harta dan anak pun nanti akan ada yang menjadi fitnah. Tapi untuk qurrata a'yun ini berupa doa, bukan berupa pernyataan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Anak di dalam Al-Qur'an ada yang sebagai fitnah, ada yang sebagai musuh, ya. Ada yang sebagai pelalai dan ada yang sebagai qurrata a'yun. Yang menarik, yang qurrata a'yun Allah sebutkan dalam bentuk doa. Artinya, ya, sebagai sekeras apapun kita berusaha, ini adalah usaha kita yang mudah-mudahan Allah tilai sebagai amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Yang mudah-mudahan Allah tilai, ya, ketika kita diminta pertanggungjawaban, kita bisa mengatakan bahwa kita sudah berusaha melaksanakan amanah sebaik mungkin, ya. Adapun hasilnya ternyata tidak sesuai, anak menjadi musuh misalnya, maka kita bisa memberikan hujah bahwa kita telah berjuang mendidik anak, ya. Namun hadirnya qurrata a'yun itu tidak semata-mata karena usaha kita, ya. Kita berusaha, alhamdulillah, dan memang itu sebuah tuntunan, amanah. Tetapi yang paling utama dalam mendidik anak juga harus dihadirkan rasa rendah diri kita. Anak kita sukses, jangan merasa itu adalah didikan kita, jerih payah kita, ya. Tapi lihat doa ini, ya, di dalam Al-Furqan ayat 74. Bentuknya doa, bentuknya penghambaan diri kita kepada Allah, ya. Kita meminta kepada Allah agar anak kita menjadi qurrata a'yun. Jadi sekeras apapun usaha, maka perlu diimbangi dengan perasaan rendah diri kita, perlu diimbangi dengan perasaan rendah hati kita, ya. Bahkan kita sujud tersungkur, kita bukan apa-apanya di hadapan Allah, maka kita semata meminta kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah, ya. Sekeras apapun kita berusaha, kalau hidayah Allah belum turun, maka ya belum bisa kita mensolehkan anak kita, ya. Sebagus apapun metode yang kita lakukan, semuanya juga dibarengi dengan kehendak Allah, ya. Dibarengi dengan perasaan bahwa kita ini adalah makhluk yang hina. Anak kita soleh juga karena Allah, ya. Kemudian, ya, kalaupun kita tidak mampu mendidik anak, ya, maka kita memiliki kekuatan terakhir, ya, awal akhir dan kekuatan dalam segala kondisi, yaitu doa, ya. Insya Allah dengan doa, ya, kuatkan doa kita kepada Allah, sebagaimana Allah tadi sampaikan dalam Al-Furqan ayat 74, berdoa sebanyak-banyaknya. Para nabi pun berdoa, ya. Selain berikhtiar, dikuatkan dengan doa. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dambaan kita hadir generasi yang penuh izah, penuh kemuliaan, bisa kita saksikan, ya, bisa lahir
dari rahim-rahim kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah dan kurang tentu dari saya pribadi sebagai manusia yang penuh dengan kedhaifan, dan yang benar semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali dari saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya serahkan kembali ke Ustazah Mira sebagai